Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Imaduddin Izhar dengan NIM 2210417828. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Adi Mursalin, yaitu tugas untuk membuat sebuah proposal dengan judul, lalu latar belakang masalah, rumusan masalah, dan metode penelitiannya. Nah, jadi langsung saja untuk dari tugas Bapak Adi Mursalin ini, untuk tugas proposal ini saya memberikan judul, yaitu analisis motivasi kerja pegawai pada Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Skadau. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas latar belakang masalahnya. Nah, jadi latar belakang masalah ini, jadi setiap organisasi pemerintahan itu dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber daya manusia dan bagaimana sumber daya manusia dikelola. Pengelolaan sumber daya manusia itu tidak lepas dari faktor pegawai yang diharapkan agar dapat berprestasi sebaik mungkin demi mencapai tujuan organisasi pemerintah. Nah, pegawai negeri sipil merupakan aset utama sebuah organisasi dan mempunyai peran yang strategis di dalam organisasi, yaitu sebagai pemikir, perencana dan pengendali aktivitas organisasi demi tercapainya tujuan organisasi. Nah, pegawai negeri sipil memerlukan motivasi untuk bekerja lebih rajin, melihat pentingnya pegawai negeri sipil dalam organisasi dan sebagai unsur utama dalam aparatur negara yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Nah, maka pegawai negeri sipil ini diperlukan perhatian lebih serius terhadap tugas yang dikerjakan sehingga tujuan dalam suatu organisasi itu dapat tercapai. Dengan motivasi kerja yang tinggi, pegawai negeri sipil akan bekerja lebih giat dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebaliknya, dengan motivasi kerja yang rendah, pegawai negeri sipil itu tidak mempunyai semangat kerja, mudah menyerah dan kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, selain faktor motivasi kerja, lingkungan kerja tempat pegawai negeri sipil tersebut bekerja juga tidak kalah pentingnya di dalam meningkatkan kinerja pegawai, di mana lingkungan kerja adalah kondisi-kondisi material dan psikologis yang ada dalam organisasi. Maka dari itu organisasi harus menyediakan lingkungan kerja yang memadai seperti lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik ini seperti tata ruang kantor, tata ruang kantor yang nyaman, seperti lingkungan yang bersih, lalu ada pertukaran udara yang baik, warna, dan seperti penerangan yang cukup maupun musik-musik yang merdu gitu. Nah, jadi lalu ada dari serta lingkungan non fisik. Lingkungan non fisik ini seperti suasana kerja pegawai, kesejahteraan pegawai, hubungan antara sesama pegawai, lalu ada hubungan antara pegawai dan dengan pemimpin. Nah, lalu lingkungan kerja yang baik dapat mendukung pelaksanaan kerja sehingga pegawai memiliki semangat kerja dan meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil. Nah, untuk menciptakan kinerja yang tinggi dibutuhkan adanya peningkatan kerja yang optimal dan mampu mendayagunakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil guna menciptakan tujuan organisasi atau instansi, sehingga akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan instansinya. Nah, selain itu, instansi perlu memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi motivasi kerja pegawai. Dalam hal ini diperlukan adanya peran organisasi dalam meningkatkan motivasi dan menciptakan lingkungan kerja yang mendorong terciptanya sikap dan tindakan yang profesional dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan bidang dan tanggung jawab masing-masing. Nah, faktor lain nih yang cukup berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai negeri sipil adalah hubungan kerja antar manusia dalam organisasi, seperti hubungan dengan sesama teman kerja, bawahan dengan bawahan, bahkan hubungan kerja yang tidak harmonis tersebut dapat menyebabkan runtuhan moral dan semangat kerja. Nah, oke. Lalu berikutnya itu adalah dari rumusan masalah. Nah, berdasarkan pada latar belakang yang tadi saya jelaskan, maka bisa dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana motivasi kerja pegawai Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Skadau. Nah, untuk metode pengumpulan datanya, itu yang pertama adalah seperti wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai pegawai Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Skadau. Lalu ada dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengandalkan data
yang sudah dipublikasikan oleh instansi terkait seperti data sejarah, singkat perusahaan, struktur organisasi, serta data lainnya yang dirasa perlu. Lalu yang terakhir itu adalah kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang diajukan kepada pegawai Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Skadau. Nah, baik, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.